Rojakna kami baru saja pulang. Anak-anak dari anak sahabat sahabat anak ini adalah pembantunya Rasulullah, pelayannya Rasulullah, khadim yang melayani Rasulullah SAW yang kalau Rasulullah pergi menyiapkan kendaraannya, yang menyiapkan makanannya, menyiapkan sepatunya, makanya walaupun usianya masih muda saat itu beliau banyak meriwayatkan hadis. Karena setiap hari bergaul dengan Rasulullah SAW. Rojana ini berbagi Tabuk. Kami baru saja pulang dari perang Tabuk. Salah satu perang yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi Rasulullah perang Tabuk. Nabi SAW bersama Nabi SAW. Bahwa maka berkata Rasulullah SAW, Inna waman, sesungguhnya ada beberapa kaum, beberapa golongan, beberapa komunitas, golongan yang tertinggal di belakang kita di Madinah, yaitu mereka berada di Madinah. Masalahnya syaitan, tidaklah kita ini menempuh sebuah lembah, berjalan ke sebuah lembah. Walau sifat di bukit, sifat sebuah bukit, walau dan tidak juga sebuah lembah. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka yang tertinggal di Madinah itu bersama kita. Artinya, apa tadi? Mereka kalau tinggal di Madinah, kita di sini, kita di rumah, kita di bukit, kita di tengah medan pertempuran, kita berkeringat, kita menghidup mereka di rumah, mereka duduk, mereka tiduran, mereka makan di rumah, tetapi mereka tetap dihitung oleh Allah, seolah-olah mereka bersama kita dan mendapatkan pahala bagaimana kita beroleh dari pahala kita ini. Kenapa? Alasan hukum marot, alasan hukum wudhu, karena mereka terbelenggu oleh unsur, oleh halangan. Kalau di atas tadi hadis lebar, secara spesifik halangannya itu berupa sakit. Nah kalau ini unsur, ya, semua unsur halangan, entah sakit, entah ada urusan mendesak, entah karena kondisi mereka tidak punya bekal untuk perang dan sebagainya. Ini namanya unsur. Di sana yang kelihatan bahwa dia hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu di zaman Rasulullah itu, dan di antara mereka yang tidak berangkat tetap tinggal di Madinah, namun yang tetap tinggal di Madinah itu sama mendapatkan pahala jihad sebagaimana yang diperoleh oleh orang-orang yang turut bersama Rasulullah. Mereka bahkan mereka sudah niat, mereka sudah niat berjihad, tapi kondisi mereka tidak memungkinkan mereka berangkat. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah itu diriwayatkan tentang anak-anak muda, di antaranya yaitu Zaid bin Thabit dan Jabir bin Jabir. Ada dua orang sahabat, Jabir bin Jabir. Seorang yang jagoan, nanti juga jagoan. Waktu itu masih muda, belum balik, tapi sudah berniat ingin perang, berniat untuk berjalan di jalan Allah, mengikuti Rasulullah. Dan cerita itu dengan pertanyaan, bahkan pertanyaan itu orang lebih panjang dari tubuhnya sendiri, ya, sampai ngantar, ya, sedang bekerja menghadapi Rasulullah, menghadapi Rasulullah ini jangan perang. Rasulullah tersenyum, lalu masih kecil, belum balik, saya akan melakukan Rasulullah. Nah ini bilang gini, aku baru balik perang sama Rasulullah, kenapa? Kecil. Ada ibunya, udah kamu boleh sedih, kamu belajar aja, Al-Quran. Belajar kamu kalau bisa ikut perang, kamu belajar tulis. Makanya ada cerita ini. Kemudian diangkat Rasulullah sebagai penulis wahyu, karena beliau
Ketika tidak mengizinkan perang oleh Rasulullah, beliau punya cara lain untuk mengizinkan kepada Rasul dengan belajar membaca tulis dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi penulis wahyu. Dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad sekalipun, pahala yang diperoleh dari yang Rasul bisa jadi lebih besar. Nah, ini namanya ulur. So yang orang yang sudah tua yang sudah tidak bisa mengangkat senjata lagi, mereka tidak ikut berperang, tapi mereka punya dia di dalam hati. Itu juga sebenarnya dari saudara-saudara kita nggak bisa datang ke Talin, belum masih beda ini karena nggak punya ongkos, belum gajian. Oh, sudah ya. Kalau orang yang ini punya berbahagia. Oh ya, ada ini betul. Ya, ada yang lain. Yang hadir di sini tadi juga saya ada tadi kayak gitu hadir di betul. Tidak ada dua pahala di sini berapa? Hadir di betul tidak dapat. Sama yang sana tuh begitu. Ya kalau lihat biasanya kayak itu hadir di juga sama kita dapat dua pahala. Kalau juga saya hadir di sini karena saya kayak aja ya. Kalau seperti itu, yang ada kalau kita katakan bukannya beda sendiri, beda sendiri. Nah, tadi saya mulai orang-orang Wa'an Abi Yazid, Ma'ad bin Yazid, Ibn Al-Ahmad. Ini ada seorang sahabat namanya Yazid bin Ma'ad bin Yazid bin Al-Ahmad. Panggilannya Abu Yazid, di bapaknya namanya Yazid, nanti dia punya anak namanya Yazid juga. Ya orang itu begitu ya, karena kadang-kadang sama bapak anak itu pakai. Seperti nanti Rasulullah itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dari kakek, bapak, anak, cucu, cicit, semua namanya Muhammad. Terakhirnya Al-Ghazali. Kalau dia melakukan roh, melakukan baju semuanya kan ini bahwa wa'abuhu, wajaduhu, wa'abiuna ya. Baik Ma'adnya maupun Yazid maupun Al-Ahmad tiga-tiganya itu bapak, anak, bapak sama kakek ini semuanya adalah sahabat Rasulullah. Allah berkata Ma'ad atau Abu Yazid karena Abi Yazid ya. Bapakku yaitu Bapak Yazid akhraja dana niro mengeluarkan sejumlah dinar, sejumlah uang yang tetap pihak yang ia berbenah dengan uang itu Indah rujul bil masjid dititipkan pada salah seorang laki-laki yang ada di masjid. Jadi Ma'ad ya. Jadi bapaknya Madin sedekah dengan beberapa masjidah. Didirikan pada seorang laki-laki di masjid, mungkin perempuan kalau ini. Tapi kalau orang butuh dikasih, kalau orang musafir ada yang pakai miskin yang seperti ini dikasih. Jadi sedekah. Pagi itu maka aku datang ke masjid. Pagi itu maka aku datang ke masjid. Pada waktu maka ambil uang-uang di kantor itu. Jadi yang datang ke masjid itu justru anaknya sendiri. Maaf. Yang sahabat ini datang ke masjid itu kata yang di itu ya yang di sama bapaknya. Ini ada yang berdapat saya kasih kamu ini. Jadi ada yang sedikit berdapat saya. Dia kata kalau ini anaknya. Ya, kalau ini yang kali ini anaknya yang kali ini berdapat. Kalau dulu pada itu, maka kemudian aku berikan uang itu kepada bapakku. Jadi
mana kita dapat uang dari universitas tadi, ya, dikasih lagi ke bapaknya. Bapaknya kita tahu, kita kalau yang saya sedikit masih, oh kita akan dapat ini. Maka kemudian bapak itu berkata, wallahi, ma'iyah al-rasul. Demi Allah, bukan kamu yang saya tuju. Maksudnya, bukan kamu yang saya tuju secara politik. Dari ini berbuat orang lain pertemuan kamu yang dapat. Kalau Rasulullah, maka saya mengajukan hal itu kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak Rasulullah, maka saya mengajukan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka maka berkata Rasulullah, langkah mana wanita? Ya, jadi, wahai Yazid, Yazid ini dari bapaknya yang nanti sudah tahu. Wahai Yazid, langkah mana wanita? Kamu mendapatkan apa yang sudah kau niatkan. Kamu sudah niat sudah kau, itu sudah kamu dapatkan pahala. Walangkah apa saja? Ya, dan kamu maaf, niatnya dapat sudah tadi, kamu mendapatkan pahala juga dari apa yang telah kamu ambil dan kamu berikan kepada Bapak. Terus itu sama. Ini yang di Bapak ini pahala karena dia sudah positif dan masih sudah punya. Maka ada pahala karena dia mendapatkan sudah dan diberikan lagi orang tuanya sebagai dirullah ini. Nah itu orang tua. Tapi ini orang nggak tahu ya, jangan dia ada lagi. Jangan dia ada. Ada juga ya. Ada wajib kita terus. Ceritanya ada waktu Idul Fitri ya, ada beberapa santri jauh yang tidak pulang. Mereka tidak punya buat apa? Mereka menjaga fitrah, tapi tidak punya uang. Gitu. Ada salah satu santri, ada kami orang, salah satu santri yang dia punya beras, dia punya beras senilai dengan jaga fitrah. Gitu. Maka dia kemudian dia kumpul yang di orang ini. Ya, A, B, C, D, sama E gitu ya. Nah, kalau dia punya perasaan, dia kasih kita punya tiga. Bisa dia kasih perasaan. Bila kita amal, kasih dua air, jadi beda. Dia kasih sedikit. Bisa dia kasih perasaan. Nama itu dia kasih lebih sedikit. Bisa dia kasih bisa dia kasih sedikit. Tidak terima dua ini. Tidak nanti dia kita bayar. Tidak, nanti dia kasih keras. Jadi dengan perasaan cuma satu orang, tiba-tiba sudah kita karena kondisi. Ini kalau dua-duanya tiba-tiba itu pahala. Kenapa? Karena niat datang dari kondisinya karena membutuhkan, bukan mengada-ngada. Jadi kalau mengada-ngada punya tapi tidak mengeluarkan, berarti berarti kita mereka sering ada-adanya boleh saja kita orang tua berkaki nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari tanggung jawab nafkah kita. Ya, di orang lagi jauh tanggung jawab dari nafkah kita. Tapi makanya cara kita itu harus diberikan suatu dengan profesi, dengan makna itu diberikan kepada pihak di luar yang kita lakukan nafkah kita, di luar orang tua, di luar kakek nenek, di luar anak-anak kita, atau saudara-saudara kita yang ada di bawah tanggungan kita. Jadi hari sempurna ini menjelaskan kepada kita indahnya Islam ya, bahwa walaupun keduanya baik sahabat maupun bapak yang sahabat yang di sini, akhirnya sedangkan yang mereka berikan untuk kembali kepada diri mereka sendiri tidak bermanfaat, tapi mereka sudah dapat. Jadi uangnya dulu untuk sedangkannya juga pahalanya dapat. Kenapa? Iya, ini harus diingat. Dengan kita program hati kita untuk sebenarnya punya niat yang baik, punya keinginan-keinginan yang juga kita anggap, maka apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan baik pahala besar dari Allah maupun juga keberkahan kita di kehidupan di dunia. Jadi insya Allah nanti kalau kita kiamat seluruh amal manusia itu akan menjadi cara Allah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga rahmat itu kita masuk surga. Jadi
Jadi bukan nama kita itu ya, tapi rahmat Allah. Kita orang itu wakilnya dengan kita beramal. Kalau orang kiblat, ini baru saja dari sana. Nanti kalau ada pertemuan selanjutnya, nanti membaca kiblat, kita beberapa hari lagi, lalu sudah itu nanti kita makan bersyukur. Kalau orang kiblat